Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi for Good. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang setelah saya operasi katarak selama 4 tahun. Jadi di video yang pertama itu saya menceritakan tentang pengalaman saya mulai dari awal persiapan saya akan melaksanakan tindakan operasi katarak. Jadi di video kedua saya menceritakan tentang kondisi mata saya setelah 2 tahun saya operasi katarak. Dan sekarang di video ketiga ini lanjutannya lagi, karena saya lihat banyak banget yang ini ya antusias bertanya komentar di video saya yang kedua ataupun yang pertama. Makanya saya membuat video lanjutannya lagi tentang kondisi mata saya setelah 4 tahun saya operasi katarak. Oke, jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Sebelum saya lanjut ya, jadi sebenarnya kondisi saya setelah saya drop, mungkin ada teman-teman yang tidak tahu ya. Jadi saya kemarin itu sempat drop karena saya sebenarnya mempunyai penyakit bawaan autoimun ya. Jadi saya sempat drop dari bulan September kemarin dan sekarang ini masih tahap penyembuhan juga. Jadi sekarang saya posisinya lagi berobat lanjut di Jakarta ya. Jadi saya berobat lanjut di Rumah Sakit Siloam juga di Jakarta. Sekarang yang jadi masalah untuk ini sedikit aja ya, gambaran aja ya, sedikit gambaran untuk kondisi lupus saya yang kemarin itu kambuh. Saya sekarang dropnya di sel darah merah saya ya. Jadi untuk ginjal saya udah ada perbaikan, dosis obat saya alhamdulillah yang sel-sep udah ada pengurangan dosis jadi cuma 1000 mg. Tapi metil saya itu nambah dosisnya ya jadi 16 mg karena saya ada masalah di sel darah merah saya sekarang. Jadi hanya dalam waktu 1 bulan itu darah saya bisa drop sampai 4 poin. Misalnya waktu bulan Desember itu saya sampai di Jakarta drop lagi darahnya, saya transfusi 4 kantong. Di bulan Januarinya saya drop lagi dan saya harus transfusi lagi sebanyak 1 liter kemarin terakhir ya. Nah ini awal bulan April insya Allah saya akan cek lab lagi dan akan melihat hasil atau kondisi sel darah merah saya. Karena terakhir kemarin setelah transfusi 1 liter itu saya sel darah merahnya atau hemoglobinnya itu sudah mencapai nilai 14, berarti udah normal ya. Oke, itu hanya sekilas balik aja. Nah, sementara karena rumah sakitnya sama dengan rumah sakit tempat saya melakukan tindakan katarak tahun 2019 kemarin, makanya saya coba sekaligus memeriksakan kondisi mata saya juga. Karena jujur aja katarak saya ini karena dilatar belakangi oleh salah satu obat dari penyakit lupus autoimun ya yang menyebabkan saya katarak. Makanya sekaligus saya konsultasi juga ke dokter mata pada saat itu. Oke, jadi waktu itu saya ketemu sama dokter Emilia, dokter mata saya yang di Rumah Sakit Siloam, dan pada saat itu saya melakukan beberapa prosedur pemeriksaan kayak memeriksa tekanan bola mata, kemudian melihat screen kayak gitu ya, membaca ABCD. Ya teman-teman udah tahu ya kalau untuk misalnya kita mau memeriksa apakah kondisi atau penglihatan kita masih stabil apa enggak. Jadi saya harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian setelah diperiksa ternyata kondisi mata saya alhamdulillah mata saya yang sebelah kanan yang saya sudah habis operasi katarak itu keadaannya masih aman kata dokter. Sementara mata kiri saya yang saya belum operasi katarak itu juga masih aman. Jadi dokter mengatakan belum perlu adanya tindakan operasi. Hanya saja memang kondisi mata saya itu kan saya sempat bilang ke dokter agak cepat kayak buram gitu ya, kayak kabur gitu. Apalagi kalau saya udah main HP sebentar aja itu udah kayak buram terus kayak kayak perih gitu ya, kayak keluar air mata. Kata dokter itu adalah kondisi di mana mata saya kering. Makanya karena itulah dokter pada saat itu meresepkan saya beberapa obat tetes mata yang untuk khusus mata kering ya. Jadi supaya mata saya itu sering ditetes pakai itu biar menetralisir kondisi kering mata saya ini. Bisa dikasih 3 macam obat waktu itu sama dokter, tapi yang satunya udah habis. Jadi karena kondisi saya kata dokter matanya kering, saya dikasih obat tetes mata yang untuk menetralisir ya, jadi kekeringan mata saya supaya mata saya tidak terlalu kering.
Dan ini disarankan dokter untuk dipakai setiap hari. Jadi obatnya itu ada, yang pertama itu ada Hialup ya, yang kayak gini. Nah ini satu macam, ini untuk kondisi mata kering juga ya. Kemudian ada juga yang modelnya botol kayak gini ya, kayak gini nih. Ini saya belum buka ya. Kalau yang ini saya belum buka, karena kata dokter dari 3 obat ini pakai satu aja sampai selesai dulu, baru kalau udah habis satu baru ganti lagi satu. Yang satunya udah habis, saya nggak simpan bungkusnya, udah saya buang bungkusnya ya. Yang jelas dia sama aja semuanya ya, untuk membuat mata kita itu, bola mata kita itu tidak menjadi kering. Yang ini bentuknya tuh kayak gini. Ini dia dipakainya hanya untuk 3 hari. Jadi habis nggak habis 3 hari itu udah harus dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Dan saya ngerasain banget efeknya pakai ini ya. Jadi mata saya tuh lebih fresh kalau saya tetes ini. Saya pakainya sehari 2 kali doang. Itu lebih fresh mata saya. Kalau misalnya saya mau tidur malam saya pakai, saya bangun pagi saya pakai ini. Kalau misalnya siang, kalau terlalu saya banyak main HP, biasanya saya pakai lagi ini. Jadi maksimal sehari itu bisa tetes 4-6 kali ini ya. Tergantung kondisi mata kita ya. Kalau kita merasa 2 kali udah cukup, udah nyaman ya, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang baru habis operasi katarak atau sudah beberapa jangka waktu yang lama operasi katarak, terus ngerasain kayak, kok mata saya kabur, mungkin ya kasusnya sama kayak saya. Memang bola matanya kering, makanya harus diakalin, harus diobati dengan cara ini ya, memberikan obat tetes mata yang seperti ini ya. Kalau kalian mau beli di apotik, nanti kalian bisa tanya ke apotiknya langsung. Kalau kalian mau beli obat tetes mata yang untuk mata kering, nanti mereka kasih yang merek Sendo, nanti mereka kasih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk kondisi mata saya sendiri, alhamdulillah masih normal ya. Operasi kataraknya masih bagus juga, kata dokter masih bagus banget bahkan. Dan mata kiri saya juga kata dokter tidak ada perubahan untuk kataraknya, tidak perlu operasi, bukan belum boleh operasi ya, tapi masih belum disarankan untuk dioperasi dulu. Jadi sampai sekarang mata kiri saya ini masih katarak juga, tapi alhamdulillah dokter tidak menyarankan untuk operasi. Karena sebenarnya kalau dioperasi pun itu akan menyusahkan saya sendiri ya. Jadi saya akan harus terus memakai kacamata baca karena saya udah nggak bisa lihat. Tapi kalau sekarang kondisinya mata kiri saya belum dioperasi, saya masih bisa baca tanpa kacamata. Oke. Kalau yang lain-lainnya sejauh ini sih tidak ada yang aneh-aneh ya. Cuma paling itu aja, kalau agak main HP lama atau di layar laptop lama itu biasanya suka agak cepat perih ya. Mungkin mata normal juga seperti itu ya. Mungkin kalian bisa akali juga mungkin dengan tetes mata ya, supaya mata nggak kering seperti ini, bisa juga. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan atau mungkin pingin berbagi cerita juga, kalian bisa komen-komen di bawah, cari info sama-sama, kita bisa belajar sama-sama. Itu aja ya video saya kali ini. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.